Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu syukur dumateng Allah, dumateng para perantara agami atas perjuangan amal solehnya. Kita syukur alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Pada saudara-saudara sekalian, saya syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Langsung dibuka Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Mawaqidis Shalah, nomor hadis 52. Kitabul Mawaqidis Shalah, nomor hadis 52. Selalu niatkan Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu waqatil fajri, bab waktunya subuh. Waktu subuh itu jam berapa? Hadatsana Amr bin Asim, qala berkata siapa Amr, hadatsana Hamam an Qatadah an Anas anna Zaid ibn Sabit, hadasau bercerita siapa Zaid hu pada Anas, annahum sungguhnya mereka tasaharu sahur mereka, sahur makan sahur mereka, ma Nabi beserta Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sumakamu kemudian berdiri mereka ila sholati pada sholat. Kultu berkata kami Qatadah, kam berapa? Karena ada bainahuma di antara keduanya, di antara sahur dan sholat itu berapa temponya, waktunya? Ulam jawab siapa Anas, qadru khamsina, kira-kira 50, ausitina atau 60, yakni yang dimaksud apanya, ayatan-ayatnya. Jadi Zaid bin Sabit bercerita kepada Anas bahwa mereka sahur beserta Nabi, kemudian berdiri untuk sholat, sholat subuh maksudnya. Nah, Qatadah bertanya pada Anas, berapa kira-kira di antara setelah sahur dan berdiri sholat subuh itu? Kira-kiranya yang membaca ayat 50-60 ayat. Ya, 50-60 ayat itu setelah sahur selesai membaca 50-60 ayat, datanglah waktu subuh. Nah, itu berarti sahur itu kalau Kanjeng Nabi waktu akhir itu, waktu akhir sahur. Yang membaca 50-60 ayat itu ya berapa menit terserah kono. Kira-kira mestinya yang dimaksud di sini orang yang membacanya lancar. Orang yang membacanya lancar, bukan yang baru belajar ya. Nomor hadis 53. Hadatsana Hasan ibnu Sobahin, sami'a mendengar Rauhan Rauh. Qala berkata siapa Rauh. Hadatsana Sa'idun an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiyallah, sungguhnya nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid bin Sabit tasahhara, sahur keduanya. Falamma faragha, maka ketika selesai keduanya, min sahurihima, dari sahur keduanya, dari sahurnya keduanya. Qoma berdiri siapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam,
ila sholati pada sholat. Fasolaina maka sholat kami. Kultu berkataku Qatadah di Anas pada Anas, kam berapa kana ada baina faroghima di antara selesainya keduanya, min sahurihima dari sahur keduanya, wadukhulihuma dan masuknya keduanya, bisolati di dalam sholat. Walanas qadar rumah kira-kiranya apa-apa ya karo yang membaca siapa rojul khamsina ayatan 50 ayat. Dia Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi dan Zaid bin Sabit keduanya sahur bersama-sama. Nah, ketika keduanya selesai dari sahurnya, Nabi berdiri untuk sholat, maksudnya sholat subuh. Nah, kami Anas juga ikut sholat bersama Nabi. Nabi Qatadah diceritani gitu ya, bertanya pada Anas, berapa di antara selesainya Nabi dari sahurnya Nabi dan Zaid dan masuknya Nabi dan Zaid untuk sholat, berapa itu? Waktunya itu berapa? Jawabnya Anas, ya kira-kira seorang laki-laki membaca 50 ayat dari Al-Quran ya. Jadi selesai sahur, kemudian mau subuh itu ada jeda. Kira-kira kalau seorang membaca Al-Quran itu sebanyak 50 ayat. Ini ayat itu ayat Al-Quran. Itu masuk subuh. Kalau sekarang sudah ada jam ya, sudah ada jam. Mau lihat sinar matahari sudah, kalau pagi sudah kesulitan karena di rumah timurnya tingginya lantai 2 atau lantai 3. Mau melihat matahari kesulitan. Udah fajar enggak ya, yang tampak temboknya tangga ya. Nah, ada jam itu sudah disesuaikan dengan perjalanan matahari dan rembulan. Nomor hadis 54. Hadatsna Ismail bin Abi Uwaisin an akhihi, dari saudaranya, an Sulaiman an Abi Hazimin, anasuhnya Abi Hazimin sami'a mendengar Sahla bin Sa'din yaklu berkata, siapa Sahla? Kuntu ada aku Sahla atas sahur aku fi ahli di dalam keluargaku. Sumaya kunu kemudian ada suratun cepet-cepet bi denganku Sahla, apa an udrika jika menjumpai aku sholatal fajri sholat subuh ma Rasulillah beserta utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahla bercerita bahwa aku sahur dengan keluargaku. Kemudian saya cepat-cepat untuk menjumpai sholat subuh beserta kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari rumahnya untuk ke masjid sholat beserta Nabi itu, Sahla itu cepat di jalannya. Karena memang untuk membaca 50 ayat itu tidak sampai, kurang lebih tidak sampai 10 menit. Kalau surat Yasin itu kita baca lancar gitu kan 8 menit itu sudah 8 menit itu sudah 83 ayat itu kurang lebih ya. Lancar.
Nomor hadis 55. Hadatsna Yahya ibnu Bukairin qala berkata siapa Yahya ahbarnal Lais an Ukailin an ibni Syihab qala berkata siapa ibni Syihab ahbarani Urwah bin Zubair an Aisyah sungguhnya Aisyah baratu memberi kabar siapa Aisyah hu pada Urwah qala berkata siapa Aisyah kuna ada siapa nisaul mukminati perempuannya orang-orang iman perempuan yashadna mendatangi siapa perempuan ma'a Rasulillah beserta utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam sholatal fajri salat subuh mutalaffiatin dengan berselimut bimurutihina dengan tutupnya perempuan Sumayang kolibena kemudian kembali siapa perempuan ila buyutihinna pada rumah-rumahnya perempuan. Hinaya dia ketika menyelesaikan siapa perempuan as-sholata pada sholat. La ya'rifuna tidak mengenal huna pada perempuan siapa hatun seseorang. Karena minal golasi karena repet-repet masih peteng itu masih gelap repet-repet. Ya Aisyah bercerita. Jadi perempuan-perempuan orang iman ketika zamannya Nabi itu mendatangi sholat subuh beserta Kanjeng Rasul. Sholat berjamaah subuh dengan Kanjeng Rasul. Mestinya di masjid. Khairus sholatikum fi buyutikum ila maktubah. Sebaik-baiknya sholat di rumahmu kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib fil masjid. Jadi mereka mendatangi sholat subuh berjamaah beserta Kanjeng Nabi dengan berselimut dan memakai tutupnya perempuan. Nah, ketika selesai mereka kembali pada rumah-rumahnya. Ketika selesai sholat mereka kembali pada rumah-rumahnya perempuan dan tidak ada seorang pun yang mengenal mereka karena masih repet-repet. Repet-repet itu masih agak gelap itu. Ya sudah ada sinar matahari tapi masih gelap. Sinarnya masih bersinar ke atas karena repet-repetnya. Berarti nah kalau sekarang kan ada lampu. Kalau dulu belum ada lampu listrik. Ya kalau subuh ya tidak menyalakan lampu. Tidak. Masa kecil saya dulu ya juga tidak menyalakan lampu. Nah, wong subuh delok sedilut ya. Sebentar mau nyalakan lampu kelamaan. Jadi ya sholat tidak pakai baju. Dia juga pernah itu, karena basah, cemplung sawah. Gelap jadi nggak kelihatan kalau nggak pakai baju. Masih gelap. Itu waktunya subuh. Nah, monggo subuh dijaga itu salat subuh. Babuman babnya orang adroka yang menjumpai siapa orang minal fajri dari subuh rakaatan 1 rakaat. Nomor hadis 56. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Busr bin Sa'idin wa anil A'raj yuhaddisuna bercerita mereka pada Zaid an Nabi Hurairah anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda siapa Nabi Man barang siapa
Adraka yang menjumpai siapa man minas subahi dari sholat subuh rakaatan 1 rakaat. Qabla tatalua sebelum jika terbit apa samsu matahari. Faqad adraka maka sungguh telah menjumpai siapa man as-subha pada subuh. Waman dan barang siapa adraka yang menjumpai siapa man rakaatan 1 rakaat minal asri dari sholat asar qabla an taghruba sebelum jika tenggelam surup tenggelam apa samsu matahari faqad adraka maka sungguh menjumpai siapa man al asra pada asar. Dia dari Abu Hurairah, dia meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang menjumpai dari subuh itu 1 rakaat, maksudnya lagi baru sholat 1 rakaat, selesai mau ke rakaat kedua, matahari terbit. Nah, maka itu hukumnya dia sudah menetapi sholat subuh di waktu subuh, di waktunya subuh, tapi tetap menyelesaikan yang kurang itu 1 rakaat. Jadi dia itu sholatnya di waktu subuh. Nah, waktu subuh kan ada jeda ya, ada interval itu di antara awal dan akhir. Ya, ini yang paling akhir ketika dia melaksanakan sholat subuh baru dapat 1 rakaat kok matahari terbit. Maka itu hukumnya dia sudah menjumpai sholat subuh di waktunya. Dan supaya menyempurnakan kekurangannya. Begitu pula barang siapa yang menjumpai 1 rakaat sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka hukumnya dia sudah menetapi sholat asar pada waktunya, waktu asar. Bukan maghrib lagi. Tapi dia juga harus tetap menyelesaikan yang kurang. Kalau sholat asar baru 1 rakaat, nah, baru 1 rakaat, mau rakaat kedua kok matahari sudah terbenam, maka dia dihukumnya sudah melaksanakan sholat asar di waktunya dan kekurangan supaya disempurnakan. Nomor hadis 57. Babuman babnya orang. Adraka yang menjumpai minas sholati dari sholat rakaatan 1 rakaat. Hadatsana Abdullah bin Yusuf kala berkata siapa Abdullah? Abrna Malik an ibni Sihabin an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda siapa Nabi, man barang siapa adraka yang menjumpai siapa man rakaatan 1 rakaat minas sholati dari sholat faqad adraka maka sungguh menjumpai siapa man as-sholata pada sholat. Di Nabi bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menjumpai 1 rakaat dari sholat, ini 2 pengertian maksudnya. Sholat berjamaah, menjumpai 1 rakaat berjamaah itu di hukumnya dia sudah sholat berjamaah. Atau seperti yang di atas tadi, barang siapa yang menjumpai 1 rakaat pada waktunya, untuk rakaat kedua sudah di luar waktu, maka dia sudah menetapi atau menjumpai sholat. Babus sholati babnya sholat. Ba'dal fajri setelah subuh. Hatta tartafia sehingga tinggi apa samsu matahari. Nomor hadis 58. Ada sana Hafs bin Umar kala berkata siapa Hafs
Hadatsana Mis Hisyam an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas qala Ibni Abbas syahida datang indi di sisiku Ibnu Abbas siapa rijalun beberapa laki-laki murdiyuna orang yang bisa dipercaya wa ardhahum dan lebih dipercayanya mereka indi di sisiku Ibnu Abbas yaitu Umar. Ana Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang siapa Nabi anis sholati dari sholat ba'das subuhi setelah subuh hatta tasruqa sehingga tinggi apa asamsu matahari wa ba'dal asr dan setelah asar hatta taghruba sehingga surup sehingga terbenam apa matahari. Hadatsana Musaddadun qala Musaddad hadatsana Yahya an Su'bah an Qatadah sami itu mendengar aku Qatadah Aba Aliyah an Ibni Abbas qala Ibni Abbas hadatsani nasun bihadza dengan ini hadis. Ibnu Abbas bercerita bahwa datang di sisiku beberapa laki-laki yang bisa dipercaya. Yang paling dipercaya mereka adalah Umar bagiku. Bagiku yang paling dipercaya mereka adalah Umar. Menceritakan bahwa Kanjeng Nabi melarang dari sholat setelah subuh sehingga matahari tinggi dan setelah asar sehingga matahari terbenam. Sehingga matahari terbenam. Nomor hadis 59. Hadatsana Musaddadun qala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Yahya ibnu Sa'idin an Hisyam an Hisam qala Hisam. Ahbarni Abi qala Abi. Ahbarni Ibnu Umar qala berkata siapa Ibnu Umar. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ataharrau jangan mempersungguh kalian bisolatikum dengan sholat kalian tulu asamsi ketika terbitnya matahari wala dan jangan guru baha terbenamnya matahari. Jadi Nabi melarang kalian jangan nemen-nemeni mempersungguh dengan sholat kalian ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Itu jangan. Aku salat ini was arep terbit tok atau pas terbit atau pas terbenam ya jangan. Dilarang sama Nabi. Waqala dan berkata siapa Abi. Hadatsani Ibnu Umar qala Ibnu Umar qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a ketika terbit apa hajibus samsi pinggirnya matahari mintip-mintip itu fa akhiru maka mengakhirkanlah kalian as-sholata pada sholat hatta tartafiya sehingga tinggi apa matahari. Wa idza ghaba dan ketika terbenam apa hajibu samsi pinggirnya matahari. Maksudnya alisnya itu ya. Maksudnya ya pinggirnya itu kan alis. Sudah mintip-mintip itu ya. Fa akhiru maka mengakhirkanlah kalian as-sholata pada sholat. Hatta taghiba sehingga terbenam apa matahari. Tabah mengikuti pada hadis siapa Abdah. Berarti Abdah itu mengikuti hadisnya Sulaiman
mengikuti hadisnya Yahya ibnu Sa'idin Al-Qattan. Hunyahu pada hadisnya Yahya ibnu Sa'id an Hisam itu loh. Jadi ketika pinggirnya matahari itu tampak, mau mintip-mintip mau keluar itu kamu sudah supaya mengakhirkan sholat, dihentikan sholatnya. Sehingga matahari terbit tinggi. Dan juga begitu ketika terbenamnya pinggirnya matahari sudah masuk itu mintip-mintip mau tenggelam itu kamu akhirilah sholatmu sampai di situ matahari benar-benar terbenam. Nomor hadis 60. Hadatsana Ubaidu bin Ismail an Nabi Usamah an Ubaidillah an Khubayb bin Abdurrahman an Hafsi bin Asim an Nabi Hurairah anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam naha melarang siapa Nabi an bayata ini dari dua jual beli. Wan libet sata ini dan dari dua pakaian. Wan solata ini dan dari dua solat. Naha melarang siapa Nabi anis solati dari solat ba'dal fajri setelah subuh hatta tatlu'a sehingga terbit apa samsu matahari. Wa ba'dal asr dan setelah asar hatta taghruba sehingga terbenam apa samsu matahari. Itu dari sholat dua sholat yang dilarang Nabi. Setelah subuh, habis waktu subuh kan berarti terbitnya matahari itu ditunggu. Terbitnya itu kan dari jelirit sampai warnanya putih itu loh. Dari atas itu putih. Surup ya ketika itu masih sudah memerah itu di balik gunung itu ya. Sebenarnya tidak di gunung itu, di lendut itu. Nah, itu sampai terbenam baru sholat lagi. Wa istimali somak dan dari pakaian istimali somak. Wa anil ihtibai dan dari lungguh jigrang, duduk jigrang. Duduk jigrang itu tidak pakai pakaian dalam sehingga kelihatan itu kemaluannya kalau pas duduk itu. Duduk jigrang itu dengkulnya ditekuk itu loh. Nah, jadi didirikan, dengkulnya berdirikan sehingga ketika ada orang lewat itu melihat kelihatan itu dari atas itu kemaluannya kelihatan. Fi saubil wahid di dalam satu pakaian. Kalau pakai celana dalam ya enggak masalah itu. Duduk jigrang boleh. Tapi harus tidak hanya satu pakaian. Kalau satu pakaian kelihatan kemaluannya nanti. Harus dua pakaian. Yufdi memperlihatkan bifarji pada kemaluannya man ilas sama pada atas. Nah, tuh. Jadi kalau dari atas itu kemaluannya kelihatan, sudah diterangkan kata di belakang itu. Ada orang lewat itu kelihatan itu malah dari atas, bukan dari samping, itu dari atas. Wa anil munabbadati dan dari sistem lemparan. Wa anil mulamasati dan dari sistem sentuhan. Jadi Nabi melarang dua jual beli, melarang dua pakaian dan melarang dua sholat. Nabi melarang dua sholat yaitu setelah
Salat subuh sampai matahari tinggi. Dan setelah asar sehingga matahari telah terbenam. Salat. Dan pakaian yaitu istimalis soma, itu menyampirkan pakaiannya saja. Pakaiannya satu tok. Jadi kelihatan farjinya. Atau lungguh jigrang dengan pakaian yang satu sehingga dia memperlihatkan, ngeloberake yufdi itu ngeloberake maksudnya memperlihatkan pada kemaluannya dari atas. Dan dari sistem jual beli lemparan, dilempar itu harus dibeli itu, atau sentuhan, apa yang disentuh itu harus dibeli, itu dilarang. Babun bab layataharrot, tidak boleh mempersungguh as-sholata pada sholat qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Nomor hadis 61. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah bernama Malik an-Nafi' an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, la yataharra, jangan mempersungguh siapa hadukum salah satu kalian, wa yusalliya, maka salat siapa had inda tulu isyamsi, ketika terbitnya matahari, wala, dan jangan mempersungguh siapa ahadukum wa yusalli inda ghurubiha, maksudnya itu walai wala yat wala tayataharra ahadukum wa yusalli, inda ghurubiha, ketika terbenamnya matahari. Si Nabi melarang ya, kalian salah satu kalian jangan mempersungguh sholat ketika matahari terbit, dan jangan mempersungguh sholat ketika matahari terbenam. Ada itu cara sholat dulu ketika masih kecil itu ya, sering lihat tuh itu tetangga itu sholatnya ketika fajar dan ketika mau maghrib itu madhep ke timur, madhab timur, dan kalau maghrib madhep ke barat. Kadang-kadang kaget pagi-pagi ada yang karena sholatnya di halaman itu ya, mungkin penyembah matahari ya. Penyembah matahari. Nomor hadis 62. Hadatsna Abdul Aziz ibnu Abdillah qala berkata siapa Abdul Aziz, hadatsna Ibrahim bin Sa'din an Shalihin an ibni Syihab qala berkata siapa ibni Syihab, akhbarani Atha Banu Yazid al-Jundai, ana sungguhnya Atha sami'a telah mendengar Abu Sa'idin al-Khudri yaqulu berkata siapa Abu Sa'id, sami itu mendengar aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Nabi, la sholata, tidak ada sholat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tartafia, sehingga tinggi apa samsu, matahari, wala sholata, dan tidak ada sholat, artinya sholat sunnah, ba'dal asr, setelah asar, hatta tagiba, sehingga terbenam apa asamsu, matahari. Jadi enggak ada sholat setelah subuh, itu enggak ada. Sholat setelah asar juga enggak ada. Makanya kalau teringat kalau di Masjid Nabawi itu ya, kalau bisa ke Raudhah subuhnya di Raudhah itu, wah, katok tidak diusir-usir itu sampai
nanti sholat sunnah zuhur itu dalam matahari sampai terbenam terbit itu ya. Kalau bisa sholat asar berjamaah di Raudhah itu sampai maghrib nanti. Nah, sampai maghrib, mungkin sampai isya ya, di situ terus ya, nggak kemana-mana ya, karena memang ya nggak ada sholat gitu. Mau sholat nggak boleh itu. Sama kalau di Madinah begitu, masih ada larangan waktu-waktu itu. Kalau di Makkatul Mukarramah semua 24 jam boleh sholat. Tapi untuk yang nemen-nemen ini ya nggak boleh. Nemen-nemen ya mumpung di Mekah, Makkatul Mukarramah gitu. Tak nemen-nemeni sholat apa itu? Setelah matahari mau terbit itu nggak boleh, nemen-nemennya itu ya nggak boleh gitu. Kalau setelah sholat subuh mau sholat apa? Ya emang nggak ada gitu, nggak ada sholat. Adanya sholat mayit kalau di Masjidil Haram itu. Setelah asar ya itu adanya ya juga sholat mayit. Nah, mau sholat apa? Nah, nomor hadis 63 masih ada space ya. Hadatsana Muhammad bin Abban qala berkata siapa Muhammad, hadatsana Gundar qala berkata siapa Gundar, hadatsana Su'bah ana Bitayah qala berkata siapa Bitayah, sami itu mendengar aku Khumran ibn Abban yuhaddisu bercerita siapa Khumran an Muawiyah qala berkata siapa Muawiyah, innakum sungguhnya kalian latusalluna sungguh salat kalian salatan pada salat, laqad hajibna sungguh menemani, laqad sahibna sungguh menemani aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aina maka tidak melihat aku pada Nabi isolli salat siapa Nabi pada salat, walaqadna dan sungguh melarang siapa Nabi anhuma dari keduanya, yakni rakaataini 2 rakaat ba'dal asar setelah asar. Jadi Muawiyah itu berkata, sungguhnya kalian itu sungguh sholat dipersungguh, yaitu sholat 2 rakaat setelah asar. Padahal saya menemani Nabi itu, saya tidak pernah melihat Nabi sholat 2 rakaat setelah asar itu. Dan Nabi malah melarang kedua rakaat itu. Tapi kalian kok pada mempersungguh, nah gitu loh. Nah, saya menemani Nabi itu, Nabi tidak pernah itu sholat 2 rakaat setelah asar itu. Nah, ya. Terus, ya. Nomor hadis 64. Hadatsana Muhammad bin Salam qala berkata siapa Muhammad, hadatsana Ba'ta an Ubaidillah an Khubaibin an Hafiz bin Asim an Abi Hurairah qala Abi Hurairah nah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salataini dari 2 salat ba'dal fajri setelah subuh hatta tatluha sehingga terbit apa samsu matahari, wa ba'dal asar dan setelah asar hatta taghrubu sehingga terbenam apa asamsu matahari. Jadi Nabi melarang 2 sholat, yaitu
Sholat setelah subuh, larangannya itu sampai matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit silahkan sholat lagi. Sholat apa itu monggo. Atau setelah asar sampai matahari terbenam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhru qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.